Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, puji Tuhan. Pagi ini kita boleh merenungkan firman Tuhan dan kita masih membahas tentang topik dunia seputar keluarga. Dan pagi ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu godaan terbesar pernikahan. Bapak Ibu, masa berpacaran adalah masa yang sangat menyenangkan. Tentu kita masih ingat bagaimana dahulu kita berpacaran, kita begitu sangat rindu, sangat kangen dengan orang yang kita cintai. Perasaan cinta itu makin kuat dan kita menikmati hari-hari bersama pasangan kita dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Itulah masa berpacaran. Kemudian setelah kedua pribadi ini mengikatkan diri untuk menjalin hubungan yang lebih dalam, dan mereka memutuskan untuk masuk di dalam ikatan pernikahan, maka kita tahu bagaimana awal saat kita menikah. Ada yang namanya masa bulan madu. Masa bulan madu ini juga menjadi sebuah memori yang tidak terlupakan, di mana kita menikmati keintiman, kebersamaan dengan orang yang kita sayangi. Itulah masa bulan madu. Semuanya tampak menyenangkan, semuanya mengesankan, dan semuanya penuh dengan keindahan. Tetapi hidup ini tidak berjalan hanya berbicara 1 tahun atau 2 tahun. Membangun rumah tangga itu adalah membangun sebuah komitmen Bapak Ibu, di mana kita harus menjalani kehidupan membangun rumah tangga hingga sampai maut memisahkan kita. Fakta di dalam menjalani sebuah kehidupan rumah tangga bukanlah sebuah fakta yang mudah. Kita akan menghadapi gelombang persoalan, kita akan menghadapi berbagai macam persoalan, masalah yang bisa datang kapan saja. Dan ini dialami oleh setiap pasangan yang membangun rumah tangga. Saudara, sebut saja peristiwa COVID-19 yang baru-baru saja kita alami. Bukankah ini menjadi sebuah persoalan yang tiba-tiba datang dan ini membawa sebuah perubahan, dan tidak bisa kita hindari apa yang namanya keadaan ekonomi tiba-tiba berubah. Pasangan kita bisa saja di PHK. Bisnis keluarga kita bisa saja hancur dan mengalami kebangkrutan. Saudara, bagaimanakah sikap kita? Bagaimanakah kita menghadapi kenyataan-kenyataan yang seperti ini? Inilah yang namanya godaan dalam sebuah rumah tangga. Ketika kita menghadapi ekonomi yang tiba-tiba berubah drastis, kita bisa saja mengalami di mana pasangan yang kita cintai berubah secara fisik. Mungkin pada awal kita mencintai orang yang kita sayangi begitu sangat tampan, begitu sempurna, begitu cantik. Tetapi tiba-tiba bisa saja terjadi apa yang namanya persoalan. Terjadinya apa yang namanya kecelakaan yang mengakibatkan bisa saja pasangan kita mengalami tubuh yang cacat. Saudara, ini fakta kehidupan. Bagaimanakah sikap kita menghadapi hal-hal yang seperti ini? Dan saya mau berkata hari ini, apapun persoalan, apapun masalah yang terjadi dan bisa saja datang sewaktu-waktu dalam rumah tangga, itulah apa yang namanya tantangan yang kita harus hadapi. Dan godaan terbesar dalam membangun sebuah rumah tangga adalah bagaimanakah kita ketika menghadapi hal-hal yang demikian. Bisakah kita tetap berkomitmen untuk tidak bercerai? Saudara, ini adalah godaan terbesar dalam pernikahan. Firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-6, demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Perhatikan firman ini.
Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan Tuhan itu membenci apa yang namanya perceraian. Tetapi fakta, kenyataan yang terjadi, ada banyak rumah tangga yang bercerai. Angka perceraian begitu sangat tinggi sekali. Dan ini menjadi sebuah kedukaan. Ini menjadi sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan. Dan bagi Tuhan ini menjadi sebuah hal yang sangat memilukan. Karena manusia melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Saudara ingat, ide membangun sebuah rumah tangga itu adalah idenya Tuhan. Tetapi manusia kemudian membangun sebuah rencana sendiri, di mana mereka tidak mengikuti apa yang menjadi rancangan Tuhan. Dan mereka membangun sebuah rencana sendiri bagaimana mereka melakukan apa yang namanya perceraian. Dan kemudian mereka tidak lagi memikirkan apa yang menjadi perintah Tuhan ini. Ini fakta Bapak Ibu. Ketika ekonomi berubah, bisa saja pasangan yang kita cintai kemudian menceraikan kita. Bisa saja ketika keadaan fisik kita berubah, maka pasangan kita kemudian menceraikan dan mereka hidup dengan wanita lain. Mereka hidup dengan pria lain. Inilah fakta yang kita tidak bisa pungkiri. Ada banyak orang-orang yang melakukan perceraian karena dengan berbagai macam alasan. Ada alasan bosan, ada alasan jenuh, ada alasan tidak cocok lagi, ada alasan perselingkuhan lah, ada alasan fisiknya sudah tidak menarik lagi, dan sebagainya Bapak Ibu. Namun saya berkata pada pagi hari ini, ingat, bercerai itu adalah merupakan hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Mari belajarlah untuk setia dengan pasangan kita. Karena perceraian adalah merupakan bentuk sebuah pemberontakan kepada firman Tuhan. Dan saudara, ini harus menjadi sebuah komitmen kita di dalam membangun rumah tangga. Yaitu kita harus tetap setia apapun yang terjadi. Mari jangan pernah bercerai. Saudara, perceraian adalah merupakan godaan terbesar dalam pernikahan. Dan Tuhan tidak pernah menghendaki setiap rumah tangga itu memiliki sebuah ide untuk bercerai. Karena ide Tuhan adalah ide di mana Tuhan ingin setiap rumah tangga itu tetap menjalani kehidupan rumah tangganya dengan penuh semangat, dengan penuh rasa syukur, dengan penuh cinta, dan dengan penuh ketabahan. Dan setia hingga sampai maut memisahkan mereka. Saudara, inilah gagasan Tuhan. Dan saya berdoa biarlah setiap kita, mari kita harus bertahan. Mari kita harus tetap semangat. Mari kita harus tetap bersyukur. Mari kita harus tetap setia dengan pasangan yang kita cintai. Dan ingat, jangan pernah bercerai. Karena godaan terbesar ini menjadi sebuah godaan yang tidak bisa kita hindari. Namun kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, kita yang adalah orang yang sudah mengenal firman, maka kita seharusnya tidak akan memutuskan untuk apa yang namanya bercerai. Tetapi kita harus tetap tabah, tetap setia dengan pasangan yang kita cintai. Kiranya renungan ini memberkati kita, dan mari tetaplah setia dengan pasangan yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Amin.